Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Hidup ini penuh dengan berbagai masalah. Selalu ada masalah. Masalah tetangga, masalah kerjaan di kantor atau di perusahaan, masalah-masalah lain yang mungkin banyak lagi. Jadi sekarang kita begini, dalam menghadapi masalah ini tentu kita harus bijaksana. Kita tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa, tapi tetap berusaha bagaimana supaya masalah itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ada seorang yang sudah berumah tangga, tidak punya anak, sudah bertahun-tahun menikah, tak punya anak. Ini jadi masalah, karena memang mereka menikah mengharapkan akan ada anak. Selanjutnya, kalau sudah ada anak, juga tetap ada masalah. Antara lain, anak-anak sering sakit, anak-anak pada nakal, anak-anak tidak mau belajar, malas ke sekolah, anak-anak suka keluyuran, suka melalak, dan sebagainya itu. Itulah sebagian daripada masalah yang ada hubungannya dengan anak-anak. Kalau nggak ada anak, jadi masalah. Sudah ada anak, juga masalah. Kemudian kalau duit tak ada, jadi masalah. Nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa berbuat banyak, ya. Perlu duit, nggak ada duit. Macam mana? Itu kan jadi masalah. Sekarang ada duit, tapi banyak duitnya. Lalu, karena banyak duit, suka pula keluyuran. Lama baru pulang ke rumah, bisa tengah malam. Pulang sudah mabuk-mabukan. Dan itu juga jadi masalah. Jadi, tidak ada duit masalah. Banyak duit juga masalah. Dulu dia nggak ada istrinya sendirian. Udah lama dia mencari calon istri, nggak ada yang mau. Nggak ada yang cocok, nggak ada yang sesuai. Begitu ada istrinya, dikira senanglah hatinya. Waduh, punya istri, tapi banyak kali permintaannya. Suka pula melalak. Waduh, pening juga memikirkannya. Jadi semua itu adalah rentetan masalah-masalah yang harus kita hadapi dengan bijaksana. Kalau kita memang tidak bisa lagi menyelesaikan masalah itu, maka satu-satunya jalan adalah mengadu kepada yang menciptakan masalah itu. Yang menciptakan masalah itu adalah Allah. Dari Allah itu semuanya. Yang penting kita tidak menimbulkan masalah. Tapi kalau ada masalah timbul dengan sendirinya, ya itu artinya masalah itu adalah dari Allah. Tapi kalau kita memang sengaja atau mungkin
tidak sadar telah berbuat salah sehingga timbul masalah, maka masalah itu adalah akibat kesalahan kita sendiri. Jadi kalau kita memang punya masalah dan bisa kita selesaikan, kembalilah kita kepada yang menciptakan masalah itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Jadi menurut banyak keterangan yang saya peroleh dari berbagai pihak, daripada alim ulama, ustaz-ustaz, bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan masalah itu, kalau kita tidak bisa lagi menyelesaikan sendiri dan tidak bisa lagi minta tolong kepada siapapun untuk menyelesaikan masalah itu, maka kita harus kembali mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, tunggulah di atas jam 12 malam, ya, lewat jam 12 malam, saudara mengambil wudhu dengan benar, kemudian saudara melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Laksanakanlah sholat hajat 2 rakaat dengan sebaik-baiknya. Sudah selesai sholat hajat tersebut, saudara berzikir seperti biasa, zikir yang biasa mungkin Anda lakukan. Bisa zikir mengucapkan la ilaha illallah. Saya anjurkan sebetulnya mengucapkan astagfirullah kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 100 kali. Kemudian mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Kalau bisa juga 100 kali. Ya. Jadi sesudah sholat sunat hajat 2 rakaat, ya, sengaja aku sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Maka saudara sholat rakaat pertama, rakaat kedua, salam. Lalu saudara berzikir 100 kali, kalau bisa, ya, tergantung keikhlasan saudara. Mengucapkan astagfirullah dan 100 kali mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu saudara berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan serius, dengan tawadu. Kalau bisa dengan suara yang sangat lemah lembut, seperti orang menangis. Kalau memang waktu itu bisa menangis, itu mungkin lebih bagus. Tapi bukan menangis yang dibuat-buat, ya. Bukan menangis berpura-pura, ya. Tapi adalah menangis yang sebenarnya memang betul-betul mau menangis. Betul-betul memang menangis di waktu itu. Mengadulah kepada Allah. Apa yang mau diadukan? Apa masalah? Dan mintalah apa yang mau kau minta kepadanya. Ya. Jadi berdoalah sesuai dengan keinginanmu. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, aku belum mendapat jodoh, ya Allah. Ya, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan terima. Tapi jangan pula nanti menentukan jodoh yang beritanya sudah tidak. Misalnya saya ingin wanita yang cantik seperti tentang film. Jadi tidak seperti itu. Minta yang baik. Bagaimana nanti yang Tuhan? Bagaimana nanti yang saudara dapat? Maka itu adalah yang terbaik buat Anda. Ya. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dimulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Selanjutnya ucapkanlah doa saudara, ya. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirrabbilalamin. Jadi lakukan ini kalau bisa 3 malam berturut-turut. 3 malam berturut-turut. Mudah-mudahan hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kami juga berharap semua hajat saudara-saudara yang melaksanakan sholat hajat ini
selama 3 malam berturut-turut bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan balasan, mendapatkan jawaban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kira-kira yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.